pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi etika bisnis dan profesi dengan bab teori dan prinsip etika dalam berbisnis. Nah, teori etika bisnis yang pertama, beberapa teori etika telah dirumuskan oleh banyak ahli. Adapun teori etika tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika deontologi, etika teleologi, teori hak, teori keutamaan atau virtue. Nah, etika deontologi, di mana istilah deontologi berasal dari kata Yunani dion yang berarti kewajiban. Karena itu, etika deontologi ini menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Ada 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam etika deontologi, yaitu yang pertama, supaya tindakan punya nilai moral, maka tindakan ini harus dijalankan berdasarkan kewajiban. Selanjutnya, nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya tujuannya dari tindakan itu, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Berarti, kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah dinilai baik. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, maka kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan dilakukan berdasarkan prinsip atau sikap hormat pada hukum moral secara universal. Contohnya dari etika deontologi adalah kewajiban seseorang yang dimiliki dan mempercayai agamanya, maka orang tersebut harus beribadah, menjalankan perintah, dan menjauhi larangannya. Selanjutnya, etika teleologi, di mana etika teleologi berasal dari kata Yunani yaitu telos, yang artinya tujuan, yaitu mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu sendiri, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Dua aliran etika teleologi. Yang pertama adalah egoisme etis, bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Yang kedua, utilitarianisme, artinya suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan hanya 1-2 orang, melainkan masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari etika teleologi adalah setiap hari saya berolahraga agar sehat dan memiliki tubuh yang bugar sesuai dengan keinginan saya. Selanjutnya, teori hak, di mana teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat manusia itu sama. Oleh karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Contoh dari teori hak adalah asisten rumah tangga yang mempunyai hak untuk mendapatkan gaji bulanannya setelah ia melakukan kewajibannya mengurus rumah tangga dan sebagainya. Teori keutamaan atau virtue, di mana keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Keutamaan-keutamaan yang dimiliki manajer dan karyawan sejauh mereka mewakili perusahaan adalah keramahan, loyalitas, kehormatan, dan rasa malu. Keramahan merupakan inti kehidupan bisnis. Keramahan itu hakiki untuk setiap hubungan antar manusia, di mana hubungan bisnis tidak terkecuali. Contoh dari teori keutamaan yang pertama adalah kebijaksanaan, di mana seorang pemimpin yang memiliki sifat bijaksana dalam segala urusan. Selanjutnya, keadilan, mampu bersifat adil dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, suka bekerja keras, mau terus berjuang dalam bekerja sehingga pada akhirnya dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan baik. Yang keempat, hidup yang baik, di mana tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan sekitarnya, dapat menikmati hidup dengan tenang, nyaman, dan damai.
Indikator dari etika bisnis yang pertama adalah ekonomi, di mana apabila perusahaan atau pebisnis telah melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa merugikan masyarakat. Yang kedua, peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini, seorang pelaku bisnis dikatakan beretika apabila dalam bisnisnya masing-masing pelaku bisnis memenuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, indikator secara hukum, di mana berdasarkan indikator hukum, seseorang atau suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku bisnis telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Yang keempat, ajaran agama, di mana pelaku bisnis dianggap beretika apabila dalam melaksanakan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai agama yang dianutnya. Selanjutnya, nilai budaya, di mana setiap pelaku bisnis, baik secara individu maupun perusahaan, telah menyelenggarakan kegiatan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang ada di sekitar operasi suatu perusahaan daerah dan suatu bangsa. Selanjutnya, masing-masing individu, apabila masing-masing pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya. Model etika dalam bisnis. Yang pertama, immoral management. Immoral management merupakan tindakan terendah dari model manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis. Manajer yang memiliki manajemen tipe ini pada umumnya sama sekali tidak mengindahkan apa yang dimaksud dengan moralitas, baik internal organisasinya maupun bagaimana dia menjalankan aktivitas bisnisnya. Para pelaku bisnis yang tergolong pada tipe ini biasanya memanfaatkan kelemahan dalam komunitas untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Selanjutnya, amoral management. Ada dua jenis manajemen tipe amoral, yaitu pertama, manajer tidak sengaja berbuat amoral, di mana para manajer yang dianggap kurang peka bahwa dalam segala keputusan bisnis yang diperbuat sebenarnya langsung atau tidak langsung akan memberikan efek pada pihak lain. Yang kedua, tipe manajer yang sengaja berbuat amoral, di mana manajemen memahami ada aturan dan etika yang harus dijalankan, namun terkadang secara sengaja melanggar etika berdasarkan pertimbangan bisnis mereka. Selanjutnya, moral management, di mana dalam moral management nilai-nilai etika dan moralitas diletakkan pada level standar tertinggi dari segala bentuk perilaku dan aktivitas bisnisnya, di mana manajer yang termasuk dalam tipe ini hanya menerima dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, namun juga terbiasa meletakkan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinannya. Selanjutnya, manajer yang bermoral selalu melihat dan menggunakan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kebenaran, dan aturan-aturan emas atau golden rule sebagai pedoman dalam segala keputusan bisnis yang diambilnya. Prinsip-prinsip etika bisnis. Sony Craft dalam mengatakan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut: prinsip otonomi, kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Di mana prinsip otonomi merupakan perilaku mandiri di mana manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkan. Selanjutnya, pelaku bisnis otonom adalah pelaku bisnis yang sadar akan tindakannya dan siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Jika sikap otonom ini dilakukan dengan mengikuti norma yang berlaku, maka bisnis yang dijalankan pun akan bertahan dan membantu para pelaku bisnis dalam mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, prinsip kejujuran. 3 alasan mengapa prinsip kejujuran sangat relevan dalam dunia bisnis. Yang pertama, kejujuran sangat dibutuhkan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak dalam bisnis. Kejujuran sangat dituntut bagi setiap pihak dalam memutuskan hubungan kerjasama serta dalam menyepakati suatu perjanjian. Kejujuran diperlukan dalam hal tawar-menawar barang atau jasa, di mana para pelaku bisnis harus bisa menentukan harga yang tepat untuk kualitas barang dan
jasa barang dan jasa yang dijualnya. Selanjutnya, kejujuran sangat diperlukan dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan, di mana hubungan kerja di dalam perusahaan harus berlandaskan kejujuran demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Prinsip keadilan, di mana prinsip keadilan menanamkan sikap bagi semua pihak untuk berlaku secara adil, di mana tidak ada sikap yang membeda-bedakan dari semua aspek, seperti ekonomi, hukum, dan aspek lainnya. Adam Smith mengatakan bahwa prinsip paling pokok dari keadilan merupakan prinsip tidak merugikan orang lain atau prinsip no harm, khususnya tidak merugikan kepentingan orang lain. Prinsip no harm ini juga berlaku pada kegiatan bisnis. Nah, dalam kegiatan bisnis tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, mulai dari karyawan, pemasok, investor, sampai ke konsumen. Setiap pihak harus menjaga hubungannya dan tidak boleh saling merugikan. Prinsip saling menguntungkan, di mana prinsip saling menguntungkan menuntut kesadaran pelaku bisnis untuk tidak saling merugikan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam berbisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan, win-win solution, yang artinya dalam semua keputusan yang diambil dalam kegiatan bisnis, semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. Perusahaan ingin banyak orang membeli atau menggunakan produknya, dan konsumen juga ingin menggunakan produk-produk tersebut dengan kualitas bagus dan harga yang setimpal. Prinsip integritas moral, di mana prinsip integritas moral menekankan kesadaran para pelaku bisnis bahwa setiap orang harus dihormati harkat dan martabatnya. Prinsip ini harus dihayati sebagai tuntunan internal dalam diri pelaku bisnis agar ia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. Prinsip ini menuntut pelaku bisnis untuk tidak merugikan segala pihak dalam semua keputusan dan tindakan bisnis yang diambilnya. Oke, itu tadi penjelasan dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan membuat resume di kolom komentar. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.